Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, segala puji bagi Allah yang Allah telah pertemukan kita di hari Selasa di waktu maghrib ini untuk bersama-sama membahas dari kisah-kisah para nabi yang kita tahu bagaimana para nabi yang Allah utus, di antaranya diutus untuk tauhid dan menjauhi berbagai bentuk kesyirikan, dan juga para nabi berdiri di atas tegak kebenaran, istiqomah di dalamnya, sehingga menjadi bekal untuk kita semua dalam menapaki hidup ini untuk mengesahkan Allah dan kita akan melanjutkan kisah mengenai kelahiran Ismail alaihissalam. Sedikit kita ulang apa yang dibahas kemarin. Di antaranya, kalangan ahlu kitab menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk dikaruniai keturunan yang baik. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran keturunan tersebut. Ketika Ibrahim telah menetap di daerah Baitul Maqdis selama 20 tahun. Jadi 20 tahun belum dikaruniai keturunan. Lebih ya, Allahu a'lam. Maka Sarah berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya Allah tidak mengaruniakan anak kepadaku, maka nikahilah budakku ini. Semoga Allah mengaruniakan anak kepadaku darinya. Setelah Sarah memberikan budak tersebut kepada Ibrahim, maka Ibrahim menikahinya. Setelah menggaulinya, maka budak tersebut pun hamil. Nah, itu bagaimana kisah hamilnya Hajar ya. Budaknya siapa? Budaknya Ibrahim dan Sarah. Hamba sahaya, membantu ya. Udah tua masih bisa punya alur-alurnya. Kalau sekarang nggak bisa. Nah itu bagaimana seorang istri ya yang beriman, yang juga setia, dia mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi ya, karena dia merasa belum ada keturunan. Itu istri yang bertakwa ya, itu yang bertakwa namanya. Nah itu orang sekarang nggak boleh nikah lagi.
Orang yang mulia itu bagaimana dia menerima suaminya Iya. untuk menikah lagi ya, lebih mulia maksudnya gitu. Ya tidak menafikan ya. Kalaupun misalnya tidak mau, ya tidak apa-apa. Cuman masalahnya dulu pernah curhat itu ya teman saya gitu ya, yang namanya laki-laki itu hasrat dan hawa nafsunya gede gitu ya. Karena itu kalau dalam Islam disunahkan menikahi 4 gitu. Bahkan ada yang cita-citanya menikahi 4 gitu, katanya ada dari pemuda ada gitu. Mas Ma'ruf itu cita-citanya menikah cenah. Nikahnya 4 gitu. Padahal encan gitu ya. Ya saya gitu ya. Ini bukan saya ceramahin ini kaum ummahat ya. Ini mah cuman berbagi aja ya. Berbagi aja ini mah. Bagi ummahat yang di FB jangan tersinggung ya. Ini mah berbagi aja ya, nge-share aja ini mah. Kita mengutarakan apa yang ada aja gitu ya. Ya di kisahnya kayak gini ya, kita utarakan aja gitu. Jadi itulah bagaimana pribadi pribadi saroh ya. Pribadi saroh gitu. Nah, kita masuk ke hamilnya Hajar ya tadi. Mereka mengatakan setelah Hajar hamil, maka ia pun merasa tinggi ya saroh itu dan mulia dari tuannya. Kebalik ya. Maka Hajar itu merasa tinggi dari tuannya, yaitu saroh ya. Merasa tinggi dan lebih mulia dari tuannya. Saroh pun jadi cemburu. Dan dia mengadukannya pada Ibrahim. Ibrahim berkata kepadanya, lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki, apa aja yang kamu inginkan gitu atas dirinya. Maka Hajar merasa takut. Lalu melarikan diri dan singgah di sebuah mata air. Salah satu dari malaikat berkata padanya, janganlah engkau takut. Sesungguhnya Allah menjadikan anak yang kau kandung ini menjadi anak yang baik. Bahkan nantinya menjadi seorang nabi ya. Nabi Ismail ya. Iya. Kemudian malaikat tersebut memerintahkan untuk kembali dan memberikan kabar gembira bahwa ia akan memberikan atau bahwa Hajar akan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Ismail. Ia akan menjadi orang yang selamat. Hajar tahu. Hajar dulu yang hamil, nanti Saroh belakangan. Membantu semua orang dan orang-orang pun membantunya. Ia akan menguasai tanah saudara-saudaranya. Hajar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut. Nah, itu bagaimana kita juga harus bersyukur ya. Yang namanya karunia seorang anak itu adalah karunia yang sangat berharga ya. Banyak orang tua yang anaknya dibuang gitu ya. Yang dititipin gitu ya. Atau anaknya diabaikan, bahkan ditinggalkan gitu ya. Ya. Karena takut kelaparan, nah itu.
takut kelaparan, takut miskin. Kalau punya anak gitu ya. Anaknya dibuang. Iya, akhirnya dibuang. Padahal jangan pernah ada anggapan kayak gitu ya. Itu adalah anggapan yang kurang imannya ya. Iya, dosa besar jelas. Di antara dosa besar kan membunuh dengan yang tidak hak gitu ya. Itu dosa besar. Termasuk membunuh seorang anak ya. Apalagi disebutkan dalam ayat-ayat ya, jangan membunuh anakmu karena takut miskin gitu, atau karena takut kelaparan gitu. Jangan. Disebutkan dalam surah Al-Isra ya. Nanti kalau mau dikaji ya. Karena itu harus disyukuri ya. Banyak orang yang ingin keturunan tapi tidak datang-datang keturunan itu. Malah waktu datang itu kan agak telat misalnya. Ya menurut dia telat gitu kan. Ya kalau menurut Allah ya itu kan sudah kehendak dia gitu. Justru inilah kita harus bersyukur ketika adanya ya cuman 1-2 itu bersyukur ya gitu. Apalagi kalau banyak gitu ya, kalau kuat gitu. Ya keluarga besar gitu kan. Nah, itu kan sunnah itu ya. Sunnah kalau menikahi orang yang subur gitu ya. Subur berarti kan lihat ibunya subur atau enggak gitu. Itu sunnah itu. Ya. Karena itu bagaimana kesyukuran itu harus kita wujudkan dengan diantaranya menjadikan anak itu solih ya. Baik keturunan dari kita atau misalnya anak didik kita ya, yang kita ajarkan, yang kita kasih ilmu tiap harinya, yang kita ya kasih makan dan sebagainya. Karena nggak mesti keturunan pribadi gitu ya. Keturunan dari yang terlahir dari seorang ibu ya. Misalnya dari anak didik kita itu juga berpahala ya. Karena itulah bagaimana kabar gembira dengan datangnya seorang anak. Bagaimana ujian Ibrahim kan puluhan tahun nggak punya anak tuh. Begitu juga Zakaria, tua juga belum punya anak itu Zakaria, baru pas tua punya anak gitu. Namanya Yahya. Jadi ujian gitu. Iya. Masih punya anak. Karena itu kabar gembira tersebut juga berlaku kepada anaknya. Karena itu nanti ada keturunan Ismail itu diantaranya adalah Muhammad SAW. Itu berkat doa Ibrahim juga. Karena peran beliaulah umat Islam memimpin dan menguasai semua daerah. Jadi Muhammad itu bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Bani Israel, bukan. Kalau Bani Israel berarti dari Ishak ya. Nah, Ishak itu kan ibunya siapa? Saroh ya gitu. Nah, itu kalau Muhammad itu keturunannya Ismail.
Dan berkat beliau juga baik di timur maupun di barat dikuasai oleh Islam. Allah Ta'ala telah menurunkan ilmu yang bermanfaat. Eta sedekah nu manjang gitu ya. Sedekah manjang. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal solih kepada umat ini yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Tidak lain hal itu karena kemuliaan Rasulnya. Dari semua para Rasul tuh. Rasul yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Barokah risalah beliau yang memberikan kecermelangan dan kesempurnaan kandungan risalah tersebut serta sifat yang universal bagi siapa? Bagi setiap makhluk. Tuh. Nabi Muhammad itu dipuji oleh setiap makhluk ya. Baik yang tua, yang muda, yang iman, yang kufur pun memuji beliau. Apalagi saat beliau memperlihatkan bahwa beliau itu dapat dipercaya ya gitu. Al-Amin ya sebutannya, dapat dipercaya. Tapi berbeda ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, ditolak ya mentah-mentah dakwahnya oleh kafir Quraisy. Karena dianggap nabi itu bukan dari kalangannya sendiri. Ya, itulah bergolongan-golongan gitu ya. Dan berbangga atas golongannya, nah, itu berbahaya ya. Kedengkian mereka. Iya. Menolak. Tapi banyak orang yang masuk Islam karena kebaikan Nabi Muhammad. Banyak ya. Yang tadinya menolak gitu ya. Ajaran Islam dengan keras gitu ya. Umar bin Khattab, wah sampai mau membunuh Nabi gitu ya. Tapi waktu mendengarkan bacaan Al-Quran, beliau jadi masuk Islam. Bahkan membela Islam. Dan beliau sangat tegas terhadap orang yang menistakan Islam. Itu luar biasa. Harus punya akhlak yang seperti itu kalau bisa ya. Minimalnya kita belajar silsilahnya dan berusaha mencoba menjadikan akhlak kita mulia. Ketika Hajar kembali, maka ia pun melahirkan Ismail alaihissalam. Kalangan ahlu kitab mengatakan Hajar melahirkan Ismail ketika Ibrahim berumur 80 tahun tuh. 80 tahun belum punya keturunan. Ya, aki-aki. Tapi rada mending kalau usia saat itu karena kan usianya panjang ya. Kalau para nabi itu diantaranya ada yang masih panjang. Allahu alam. Ya kalau 80 sih masih agak muda gitu. Jadi 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Jadi Ismail itu lahir sebelum Ishak ya. Nanti 13 tahun selanjutnya itu adalah Ishak. Nah, bagaimana nanti kisahnya saat Ismail lahir? Kita akan lihat di pembahasan selanjutnya ya. Besok tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 104 dan 105 ya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.